Aku masih mengulang-ulang ucapan Anissa, ia bilang kepadaku kalau keputusannya harus besok. Besok banget gitu. Anissa tadi sudah kuusir, ia sempat memberikan nomor masnya itu kepadaku. Dia bilang, aku nego saja langsung sama si Doi. Doi, naksir aja enggak. Aku menyiapkan kalimat yang akan kugunakan sebagai alasan kuat aku tak bisa menikahinya. Mantap, lalu aku mendial nomor itu. Wajahku sudah serius dengan mata berapi-api, aku sudah siap berargumentasi dan mempertahankan kemerdekaan plus kegadisan hidupku ini. Masa depanku harus cerah, dan aku harus memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Merdeka. Riing, 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 dering keenam panggilan itu dijawab, tapi dari sana tak ada suara. Halo, Ustadz Zaki, ini saya Kayla, ada yang mau saya bicarakan? Serius, ucapku singkat, padat dan jelas, suaraku berwibawa, walau tanganku yang gemetar sedang memilin ujung kausku dengan sendirinya. Ingat ya, bukan aku yang nervous tapi tanganku, emang dasar, tangan udik. Aku berharap suara tegas menjawab, dan memberi jawaban kapan waktu yang tepat. Salah sambung, panggilan terputus. Padahal aku tahu itu suaranya. Maaf, ini manusia kenapa bisa jadi ustadz sih? Kenapa dia gak jadi begal aja? Jahat banget ama aku. Aku mau melempar handphone jadulku karena kesal, tapi aku sadar diri, beli HP ini saja aku nabung 4 tahun baru kebeli, masa sekarang mau dilempar? Think smart lah kawan. Riting, aku melirik, dan nama Anissa ada di sana. Halo, tanyaku ketus, ingin rasanya kulampiaskan kekesalanku kepada Anissa, dia kan adiknya, dan biang kerok urusan ini, dia juga pantas jadi samsak bagi emosiku ini. Sayangnya, ia selalu menang kalau berurusan denganku. Anissa licin seperti ular, cerdik seperti kancil, dan jahat seperti singa lapar. Dia selalu menang dariku, seekor angsa putih bersih yang cantik. Hiks. Masku bilang, kalau ada perlu atau mau bicara jangan telepon. Dia lagi ngajar. Nanti abis ngajar ketemuan aja di rumahku, biar bicaranya ditemani aku, dan tak menjadi fitnah lagi. Jawabku cepat lalu memutus panggilan. Memang jarak rumah orang tuaku dan tempat ini tak terlalu jauh, hanya 5 jam perjalanan. Lihat-lihat, aku sedang berkata sarkas, itu jauh sekali kawan walau statusnya desa kami tetanggaan. Aku harus melewati beberapa bukit untuk tiba. Desa ini dan desaku hanya dibatasi bukit itu. Itulah kenapa aku memutuskan untuk ngontrak di sini, selagi aku kuliah. Aku bersiap, memakai gamisku dan berjalan menuju rumah Anissa. Ini jam 4 sore. Biasanya si ustadz itu datangnya sekitar jam segini kan. Aku berjalan dengan wajah ditutup masker. Satu karena memang sedang hits virus itu. Kedua karena aku malu. Malu ketahuan para emak-emak barbar. Nanti bisa dikejar sama sapu aku. Assalamualaikum, sapaku di luar rumah Anissa. Waalaikumsalam. Masuk deh, itu adalah Anissa. Ia yang membukakan pintu dengan wajah jutek. Kenapa dia yang marah? Seharusnya aku yang memasang wajah itu. Memang sudah akhir zaman, CK. Ternyata di ruang makan sudah ada keluarga Anissa. Kedua orang tuanya, Zaki dan Anissa. Mereka duduk menatapku yang masih berdiri di ruang tamu. Duh, kok jadi kayak aku penjahatnya? Maaf mengganggu, tapi saya ada yang mau dibicarakan. Silakan, ucap ibu dari Anissa. Kok jadi pada seriusan begini mukanya? Aku jadi jiper sendiri. Saya merasa ini tak adil untuk saya. Kalau harus menikah saya tak sanggup. Saya masih muda. Saya masih kuliah. Bentar lagi lulus, kan udah mau KKN. Nyusun skripsi, sidang, wisuda deh. Sahut Anissa yang rasanya ingin kusumpeli cabai rawit seons. Kalau sekilo, mahal bro. Saya masih mau bekerja, berkarir. Kudengar Anissa berkomentar dengan pelan. Heleh, tapi tak kuhiraukan. Aku mencoba fokus akan pembelaan ini. Karena sebenarnya ini semua demi menyelamatkan nama baik keluarganya, keluargaku, khususnya nama baik Zaki. Tapi dia kan duda cerai lagi. Kenapa juga harus dijaga sampai aku yang berkorban? Saya mau ngajar,
Cita-cita saya mau jadi guru, sampai saya belain kuliah di sini, agar dapat pekerjaan impian itu. Begini saja, ayah dari Anissa memotong ucapanku dengan sabar, pelan dan bijaksana. Gayanya, kamu dan Zaki, sudah jadi buah bibir di kampung ini, di pondok dan di kampungmu. Orang tuamu sudah cerita dan terkena imbasnya. Begini, Kayla, kamu sudah Om anggap anak, biar kita sama-sama tenang, dan bisa melanjutkan hidup. Kita cari jalan tengahnya. Aku mengangguk, menunggu penjelasan selanjutnya. Jurusanmu apa? Bahasa Inggris? Pendidikan? Kapan KKN? Tanyanya lagi. Sebulan lagi Pak, aku harus jujurkan. Tapi entah mengapa hati kecilku ini sedang memberontak ingin bebas. Seakan apa yang sedang kuperbuat ini akan berakhir apes. Sudah dapat, aku menggeleng. Miris, duh, kok kayak mahasiswa tadi inginkan kalau begini. Begini saja, kita buat kesepakatan. Orang tuamu sudah menyerahkan ini semua kepada saya, tinggal yang ada di sini yang menjawab, setuju atau tidak. Kamu dan Zaki menikah, tidak secara sipil, hanya secara agama saja. Kamu butuh KKN, dan Zaki adalah ustadz kepala di pondok, kamu bisa KKN di sana. Setelah kamu lulus wisuda, kalian bisa memikirkan ulang. Mau dilanjutkan atau tidak pernikahan kalian itu? Kalau mau dilanjut ya diurus dokumennya, kalau tidak ya pisah. Nah kan, itulah ucapan hatiku saat ini. Bad feeling hati kecilku memang selalu ampuh. Dia akan membunyikan sirene apabila ada sesuatu hal buruk akan terjadi. Tapi sialnya ia tak berfungsi untuk kejadian yang bagus. Hatiku terlalu adem ayem dan hanya mendetek hal buruk. Hais, ngezelin kali. Zaki mengangguk, wajahnya rileks, santai, seperti tak ada beban kehidupan. Sedangkan aku, rasanya di dalam kepalaku ini ada petir menyambar secara lokal, hanya di dalam kepalaku. Pembicaraan apa ini? Saya masih gadis Pak, masa saya diperlakukan seperti ini? Pisah. Lalu setelah pisah status saya janda dong? Sama aja membuat masa depan saya suram, protesku lagi. Zaki, bisa gak kamu nahan 6 bulan dulu, sampai dia lulus? Jangan sentuh atau apa-apain dia. Dengan senang hati ya. Zaki juga gak nafsu. Jawabnya irit. Ini Ustadz, mulutnya akhlakles banget ya. Ya Tuhan, bolehkan aku menyumpah serapahinya? Boleh ya, please. Ya sudah, kalian hanya status saja menikah. Jalani aktivitas seperti biasa. Setelah kamu lulus bisa pisah masing-masing, ucap ayah Anissa dengan santai. Senyumannya merekah. Bangga. Seperti ini adalah sebuah keputusan emas yang membuat Perang Dunia Ketiga tak jadi terjadi. Tapi buatku, ini sama saja seperti ledakan bom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Keputusan bombastis ini, meluluh lantakkan pertahananku. Ya Tuhan, makhluk ciptaanmu yang kece ini galau, bersambung.